A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat eksak, kembali lagi bersama kita ya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang soal PU atau penalaran umum ya. Nah, biar nggak berlama-lama kita langsung aja ya bahas soal yang pertama. Soal pertama, hasil perhitungan yang lebih besar dari 3,01 tambah 5/6 adalah titik. Nah, di soal ini itu kita dituntut untuk bisa menghitung cepat ya. Nah, karena ini desimalnya ada 2 angka di belakang desimal, maka pecahan ini juga kita nanti bawa aja ke desimal dengan 2 angka di belakang desimal. Begitu ya. Jadi kita coba aja 5 bagi 6 ya. 5/6 atau 5 dibagi 6. Ini 0,50 dibagi 6 berarti kita punya berapa? 8 ya, 48, lalu ini 2, 20 bagi 6, 3. Ya, sekitar 0,83. Sehingga 3,01 ditambah dengan 0,83 itu adalah 3,84. Nah, inilah nilai yang akan kita bandingkan dengan opsi. Ya, kita coba opsi yang A. Ya, 2/3 itu berarti 2 dibagi 3. Kita punya 0,20 dibagi 3 itu berarti berapa? 6 ya. Nah, ini kayaknya sudah tidak mungkin ya, karena 3,03 ditambah 0,6 walaupun ini belakangnya nambah 1 ya, dia maksimal cuma 7 di sini kan. Ya enggak, logikanya seperti itu. Jadi kalian bisa juga berlogika biar nggak terlalu lama menghitungnya begitu ya. Ini udah nggak mungkin ini karena maksimal ini nambah 1 jadi 7 nanti. Sedangkan ini kita punya 3,84 ya. Jadi kalau ini 7 masih tidak bisa melebihi besarnya 3,84 begitu ya. Jadi A sudah salah ya. Kita coba sekarang yang B. Mungkin di sini aja kita buatnya di bawah ya. Yang B 3/4 itu familiar angkanya 0,75. Jadi ini juga bisa cepat ya. 2,98 ditambah dengan 0,75. Kita punya 8 tambah 5 13 1. Ini juga 7 1 3 ya, 3,73 masih lebih kecil dari ini ya. Yang C sekarang ya, 4/5 juga familiar angkanya 0,8 ya. 2,82 ditambah dengan 0,8. Kita punya 2 16 1 3 ya. Masih lebih kecil dari 3,84. Yang D sekarang kita coba 6 dibagi 7 sekarang ya. 6 dibagi 7 itu berarti kita punya 0,68 ya. 56 4 40 dibagi 7 berarti itu kita punya 5 ya, 35. Oke, jadi 0,85 sehingga 2,99 ditambah dengan 0,85 itu adalah 4 1 10 18 1 3. Nah, karena ini sama ya, jadi inilah ya jawaban yang paling mungkin begitu ya. Karena mungkin kita kan tidak menghitung angka ketiga di belakang koma begitu ya. Jadi karena ini sama jawaban, jadi inilah jawaban yang paling mungkin begitu. Jadi jawaban untuk soal ini adalah yang D. Ya, untuk yang E silakan kalian buktikan sendiri. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Soal berikutnya, komposisi gula dan soda kue untuk membuat permen 8/2. Jika untuk membuat 10 bungkus permen dibutuhkan 240 gram gula, berat soda kue yang dibutuhkan untuk membuat 30 bungkus permen adalah, nah ini adalah tipe soal perbandingan ya. Jadi kita tahu di sini bahwa perbandingan gula berbanding soda kue adalah 8/2. Ya, 8/2. Nah, sekarang untuk membuat 10 bungkus ya. Kalau kita mau buat 10 bungkus itu dibutuhkan 240 gram gula. Nah, begitu ya. Nah, berarti ini berapa gram di sini? Nah, ini bisa pakai perbandingan ya, bisa juga pakai perkalian begini. 8 kali berapa biar 240? Iya, benar, dikali 30 kan? Maka ini juga dikali dengan 30 ya, dikali 30 juga harus sama, berarti ini 60 gram. Nah, yang ditanyakan untuk membuat 30 bungkus permen, berarti 30 bungkus itu berapa ya? Berapa apanya nih? Berapa soda kuenya? Berapa soda kuenya? Nah, kalau 10 bungkus itu 60, logikanya berarti 30 bungkus tinggal dikali, iya, tinggal dikali 3 aja, berarti di sini adalah 180 gram. Udah deh selesai, sehingga jawabannya yang
E. Oke? Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke guys, soal berikutnya. Jumlah produksi Gucci dari sebuah pabrik gerabah selama 5 hari berturut-turut adalah sebanyak 24, 27, 22, 25, dan 20. Sementara itu jumlah produksi pot pada hari yang sama adalah 13, 9, 11, 7, dan 9. Jika tren dari kedua produksi bersifat konstan, berapa banyak produksi Gucci dan pot pada hari ke-6? Oke, pada hari ke-6 ya. Nah, sekarang kita lihat di sini bahwa Gucci ya, itu polanya ya, ini udah kayak belajar main saham ya, karena melihat tren begitu ya. Ini 24, 27, 22, 25, dan 20. Sementara itu untuk apa lagi satu nih, pot ya. Potnya sendiri itu penjualannya 13, produksinya ya 13, 9, 11, 7, 9. Nah, di sini dibilang bahwa trennya konstan ya. Trennya konstan. Ini tren bersifat konstan. Maksudnya apa? Berarti polanya itu tetap gitu ya. Polanya tetap. Sehingga pola yang pertama kita ambil pola Gucci dulu ya. Ini dari 24 ke 27 bagaimana guys? Ini berarti naik ya. Kemudian turun lagi ke 22. Naik lagi ke 25, turun lagi ke 20. Maka karena ini konstan polanya berarti ini harusnya naik begitu ya. Nah, untuk pot sendiri juga sama. Ini turun ya, 13 ke 9 turun, 9 ke 11 naik, 11 ke 7 turun lagi, 7 ke 9 naik lagi. Maka berikutnya harus turun ya. Jadi Gucci harus di bawah 20, pot harus Gucci harus di atas 20, pot harus di bawah 9 begitu. Maka jawaban yang tepat di opsinya itu adalah yang D ya. Karena yang D itu dibilang bahwa 23 Gucci, berarti sini 23, di sini 5. Nah, sesuai kan? Ini naik, ini turun begitu ya. Jadi jawabannya yang D. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, kalau sudah mengerti kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya. Harga 4 bola dan 4 peluit adalah Rp400.000. Sementara itu, harga sebuah peluit dan 1 botol air minum adalah Rp20.000. Jika diketahui harga 1 botol air minum lebih mahal daripada harga peluit, manakah pernyataan yang paling sesuai dengan informasi tersebut? Oke, kita buat dulu datanya ya. Katanya 4 bola ditambah 4 peluit sama dengan 400.000. Nah, 400.000 ya. Artinya di sini bahwa kita boleh bagi dengan 4 ya. Berarti B ditambah P itu sama dengan Rp100.000 ya. Ini dari pernyataan yang pertama. Kemudian yang kedua, harga sebuah peluit dan 1 botol air minum adalah Rp20.000. Berarti peluit ditambah botol air minum, apa ya? BA ya, botol air minum itu sama dengan Rp20.000. Nah, begitu ya. Lalu sekarang jika diketahui harga 1 botol air minum lebih mahal daripada harga peluit, berarti 1 botol air minum ya, BA itu lebih mahal daripada harga peluit. Ya, manakah pernyataan yang paling sesuai? Nah, karena di sini kita tidak bisa mengeliminasi ini ya, karena ini 3 variabel sedangkan yang ada nilainya hanya 2 persamaan begitu. Jadi kita tidak bisa mengeliminasi ini karena nggak ada yang habis nanti. Nah, kalau begini ceritanya lebih mudah kita misalkan aja ya. Karena harga botol air minum lebih mahal ketimbang 1 peluit, kita misalkan aja botol air minum itu ya, 1 botol air minum tuh katakanlah karena 20.000 ini ya, katakanlah misalnya 15.000. Ini bebas ya, terserah kalian. Yang penting memenuhi bahwa botol air minum itu lebih mahal ketimbang peluit. Sedangkan peluitnya adalah 5.000 berarti ya, supaya jumlahnya 20.000. Nah, kalau peluitnya 5.000 berarti dari sini kita dapat kesimpulan bahwa harga bola ya, harga bola itu berarti kan sama dengan 100.000 ya dikurangi peluit begitu, karena P-nya pindah ke kanan jadi min begitu ya, dikurangi peluit. Berarti 100.000 dikurangi 5.000 berarti 95.000 ya. Sekarang kita tinggal cek opsinya yang mungkin yang mana. Yang A, harga peluit sama dengan harga bola. Tidak ya. 5.000 95.000. Harga peluit lebih mahal daripada harga bola. Tidak juga, 5.000 95.000. Harga bola lebih mahal dari harga air minum. Harga bola lebih mahal ketimbang harga air minum. Nah, ini sesuai, harga bolanya 95.000, harga air minumnya 15.000 ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C ya. Oke, ke soal berikutnya. Soal berikutnya,
3 orang supir kendaraan umum membandingkan penghasilan mereka. Sopir A mengangkut 11 penumpang per hari dengan tarif Rp10.000 per orang. Sopir B menerima gaji harian sebesar Rp120.000 dan sopir C mendapatkan gaji sebesar Rp785.000 per minggu. Jika mereka bekerja 7 hari per minggu, manakah pernyataan yang paling tepat? Kita lihat opsinya, nanya gaji ya, perbandingan gajinya, mana lebih besar. Nah, ini kita bisa bawa dia, kita cari total gajinya selama 1 minggu, atau kita bisa mencari gaji per hari aja. Karena kalau gaji per harinya sudah lebih besar, pasti gaji 1 minggunya juga lebih besar, begitu ya. Jadi kita ambil aja gaji per harinya. Ya, kita mulai dari A dulu. Yang A itu 11 penumpang dengan Rp10.000 per orang. Berarti totalnya adalah 10.000 dikali dengan 11. Berarti gajinya A per harinya itu adalah Rp110.000. Sedangkan yang B itu sudah gaji harian. Berarti nggak perlu dihitung lagi, yaitu sebesar Rp120.000. Nah, kemudian yang C mendapat gaji sebesar Rp785.000 per minggu. Dan mereka tuh bekerja 7 hari. Jadi untuk mengetahui gaji si C selama per harinya itu tinggal kita bagi dengan 7 aja. 785.000 dibagi 7. Nah, kita hitung dulu ya. 785 dibagi 7. 1, 8, 1, 7, 1, 15. Berarti berapa ini? 2 ya. Berarti ini 112.000 ya. Ya, walaupun ada lagi angka di sini ya, kita cukup ambil sampai sekian aja biar nggak lama ngitungnya begitu. Nah, dari sini kita dapat kesimpulan bahwa gaji tertinggi itu adalah gajinya si B ya, disusul gajinya si C, disusul gajinya si A, begitu ya. Nah, sekarang tinggal kita lihat opsinya. Gaji supir A paling tinggi, salah, dia yang paling kecil ya. Gaji supir A setara gaji supir B, tidak. Gaji supir A lebih tinggi daripada supir B, salah. Gaji supir A lebih tinggi daripada supir C, salah. Gaji supir B lebih tinggi daripada supir C. Nah, benar ya. Gaji supir B lebih tinggi dari supir C. Jadi jawabannya yang E. Oke ya, begitu aja. Masih mudah ini soalnya ya. Oke, soal berikutnya. Diagram berikut menunjukkan data waktu tempuh 2 pelari ultramaraton. Grafik berikut menunjukkan data jarak dan waktu tempuh pelari A dan B dari etape 1 sampai etape 5. Ya, ini grafiknya begitu ya. Berdasarkan data dalam grafik tersebut, pada etape keberapa pelari A berlari dengan kecepatan paling rendah? Oke, jadi ini grafiknya seperti ini ya. Ini datanya ada waktu, ada jarak ya. Kemudian kita disuruh mencari yang pelari A loh ya. Jadi kita cukup melihat waktu si A ya. Nah, ingat bahwa kecepatan itu adalah jarak dibagi dengan waktu, ya kan? Dibagi dengan waktu. Ya, ini adalah rumus dari kecepatan. Nah, berarti kalau begitu kita tinggal cek aja satu-satu, ya. Cuman di sini ada yang menarik, guys. Apa yang menarik? Di sini ada dari etape 2, 3 dan 4 ini jaraknya sama. Begitu ya. Jaraknya sama, dan ini ingat kita disuruh mencari yang paling rendah. Jadi kita nggak perlu melihat, ini kita bisa logikakan saja ya. Karena jaraknya sama, supaya waktunya paling rendah ya, supaya kecepatannya paling rendah, maka waktunya ini harus paling tinggi ya. Jadi kalau jaraknya sama, jarak sama ya, V-nya rendah, maka waktunya itu harus kita ambil yang paling tinggi. Kalau kecepatannya paling tinggi, maka waktunya kita ambil yang paling rendah, begitu. Jadi yang etape 2 dan etape 3 kita nggak perlu hitung ya. Karena ini waktunya 30, 35, ini 52. Ini yang lebih besar. Karena kita mencari kecepatan yang paling kecil, maka waktu kita ambil yang paling besar lagi sekali ya. Sehingga kita hanya membandingkan etape 1, etape 4 sama etape 5 saja. Karena berbeda angkanya. Oke, untuk etape 1 ya, itu berarti kecepatannya adalah 7 dibagi 26 ya. Kita bawa ke desimal saja. 7 dibagi 26, 0,70. Ini dapat 2 ya, dapat 2 ya. Sementara kita ambil satu angka di belakang koma dulu ya. Kalau nanti ternyata ada 0,2 juga begitu, baru kita lanjutkan perhitungan ya, untuk mempersingkat waktu pengerjaan. Seperti itu caranya. Nah, kemudian etape keempat,
8/52 kecepatannya ya. Jaraknya 8, waktunya 52. 8/52. Kita buat lagi pembagian susunnya. Berarti ini 0,81. Nah, ini sudah 0,1, lebih rendah ketimbang yang etapa 1. Jadi, kalau begitu sementara ini yang paling lambat adalah yang etapa 4. Sekarang kita tinggal cari yang etapa 5. Apakah lebih lambat dari etapa 4? Ya. Etapa 5 berarti V-nya sama dengan 9/56. Berarti ini 9 dibagi dengan 56, 0,90. Oh, sama 1 juga. Berarti ini kita lanjutkan yang ini juga ya. Kita lanjutkan lagi, kita hapus dulu. Berarti kita bawa ke sini ya, biar nggak tabrakan dia. Ini 8 dibagi 52, 0,8152 ya. Berarti ini kita punya berapa? 10 kurangi 2, 8. Ini 7, 2, 80. Kira-kira aja tuh 2, 3, 4, 5 ya. 5 kan 250 lah pendekatannya ya, 0,15 berarti. Nah, sekarang yang ini ya, kita bagi biasa aja. Ini 56, kemudian kita kurangi di sini, ini 4, ini 8 dikurangi 5 berarti 3 ya. 8 dikurangi, bener ya, 10 kurangi 6, 4, 8 dikurangi 5, 3, 3, 4, 3, 40. Pakai pendekatan 1, 2, 3, 4, 6, 0,16 ya. Sehingga yang paling kecil adalah yang 0,15 ini, ya kan? Berarti ini terjadi di etapa keempat. Sehingga jawabannya apa? Jawabannya ya D, ya, yang D. Oke, sekian untuk pembahasan soal penalaran umum ya. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa digunakan sebagai bayangan buat kalian yang belum UTBK, dan semoga kalian semua yang menonton video ini sukses menghadapi UTBK dan dapat diterima di perguruan tinggi impian kalian ya. Sekian dari kami, kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.